Jadi kami di sini akan melakukan podcast. Aku sebagai host dan saya ditemani teman saya. Saya Instagram, saya dikenal Paulo. Dan kehadiran saya sebagai dosen pengasuh mata kuliah. Selamat malam. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu konstitusi. Kenapa kita perlu tahu tentang konstitusi? Karena ini adalah landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita lanjut bahas lebih lanjut. Betul, konstitusi bukan cuma soal hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kita di sini ya, konstitusi itu sebagai fondasi rumah yang di dalamnya ada terdapat hukum dasar tertinggi yang kita pedoman seluruh aturan lain di negara kita. Di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang menarik, konstitusi itu punya dua pengertian secara formal. Dia adalah dokumen tertulis berisi aturan dasar. Secara materi, dia mencakup semua prinsip dan norma yang mendasari jalannya pemerintahan, bahkan yang gak tertulis sekalipun. Singkatnya, konstitusi adalah alat untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak otoriter, sekaligus memastikan hak-hak kita terlindungi. Ini yang membuat negara kita lebih demokratis. Baik, pada saat ini kami akan memasuki segmen kedua. Mengapa sosialisasi konstitusi penting? Kita sering dengar istilah kesadaran hukum masyarakat adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Dengan paham konstitusi, kita tahu hak dasar kita seperti kebebasan beragama dan hak atas pendidikan. Tapi bukan cuma hak ya, kita juga harus kewajiban kita seperti mematuhi hukum dan menghormati hak orang lain. Dengan itu, ketertiban masyarakat bisa terjaga. Selain itu, konstitusi mencegah pemerintah dalam penyalahgunaan kekuasaan. Kalau kita paham konstitusi, kita bisa ikut mengawasi kebijakan pemerintah. Kita lanjutkan ke segmen ketiga, yaitu tantangan sosialisasi konstitusi. Sayangnya masih banyak tantangan dalam sosialisasi konstitusi. Contohnya rendahnya minat masyarakat untuk belajar konstitusi dan sulitnya akses informasi, terutama di daerah terpencil. Iya, terus materi konstitusi sering dianggap rumit. Padahal kalau disampaikan dengan cara yang kreatif pasti lebih mudah dipahami, terutama oleh generasi muda. Benar sekali, makanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu penting. Misalnya, pemerintah bisa memanfaatkan media digital, sementara kita sebagai warga ikut menyebarkan informasi lewat media sosial. Baik, kami di sini juga ditemani dengan dosen pengasuh mata kuliah hukum konstitusi kami, yaitu Bapak Yosif Montir. Jadi, kami ingin bertanya kepada Bapak, apa sih sebenarnya konstitusi itu, isi dan muatannya? Ketika kita mempelajari konstitusi, maka konstitusi itu punya arti yang penting, sebagaimana yang tadi saudara mahasiswa sudah menyampaikan. Namun ada hal yang juga kita mesti ketahui, bahwa konstitusi itu memuat atau mempunyai isi atau muatan daripada konstitusi itu. Yang pertama, konstitusi itu memuat menyangkut dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 yang kita sekarang ini gunakan, baik sebelum maupun sekarang ini sesudah amandemen, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada muatannya. Muatannya adalah dasar negara kita, yakni Pancasila. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimuat juga, khususnya pada pembukaan, tujuan bernegara. Ada 4 tujuan negara kita. Kemudian, isi daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat juga tentang susunan pemerintahan, di mana yang kita ketahui pemerintahan kita itu dipimpin oleh seorang presiden. Nah, pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 menyebut presiden memegang kuasa pemerintahan. Berarti ya, kita mengetahui pemerintahan kita itu
ada yang di tingkat pusat. Selain itu pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 mengatur juga tentang pemerintah daerah. Inilah ya kita ketahui tentang susunan pemerintahan kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ada pemerintahan tingkat pusat, ada pemerintahan tingkat daerah. Selain itu, isi daripada konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 mengatur juga tentang bagaimana perlindungan hak asasi manusia. Ini penting dalam rangka supaya negara itu tetap melindungi dan memajukan hak-hak warga negara. Maka pasal 28, pasal 28A, B, C, bahkan sampai pasal 28J mengatur sejumlah hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 mengatur juga bagaimana yang namanya perekonomian, bagaimana kesejahteraan sosial. Perekonomian kita itu disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 mengatur juga tentang bagaimana tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dan masih banyak lagi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai isi atau muatan konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini Undang-Undang Dasar kita merupakan hasil amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 tahap atau 4 kali. Amandemen pertama itu tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen yang keempat tahun 2002. Nah, amandemen ini menghasilkan perbedaan Undang-Undang Dasar kita baik sebelum maupun sesudah. Kalau sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya memuat tiga bagian penting. Tiga bagian penting itu adalah satu, pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah diamandemenkan, pada bagian penjelasan dihilangkan, sehingga yang kita ketahui sekarang cuma 2 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pasal-pasal atau disebut juga dengan batang tubuh. Kalau menyangkut jumlah pasal, tidak mengalami perubahan baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Jumlahnya tetap, yakni 37 pasal. Yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Seringkali Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah asli. Sedangkan yang kita gunakan saat ini adalah hasil amandemen. Demikian yang dapat saya jelaskan secara umum mengenai konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Baik Bapak, kami ingin bertanya, kenapa tadi di bagian penjelasannya kok dihapus? Padahal sebelum amandemen itu ada 3 bagian, kenapa penjelasannya dihapus? Baik, jadi betul apa yang ditanyakan. Pada saat amandemen itu disepakati oleh MPR, bagian penjelasan itu dihapus. Tentu kita akan bertanya, mengapa dihapus? Sesuai penjelasan dari pakar-pakar hukum tata negara, mereka berpandangan bahwa di bagian penjelasan itu antara lain itu ada dimuat menyangkut norma hukum, norma atau kaidah hukum. Nah, norma atau kaidah hukum itu dari segi ilmu perundang-undangan lebih tepatnya dimasukkan
ke dalam pasal-pasal atau batas. Selain itu, kalau membuat norma tadi, norma hukum atau kaidah hukum, maka ada yang lebih pas juga dimasukkan ke dalam undang-undang. Berarti tingkatan undang-undang ini dibawa daripada MPR, dibawa daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Dalam tingkatan perundang-undangan kita kan, ya, itu kita kenal yang pertama kan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang berikut peraturan pemerintah disingkat PP, yang kelima itu peraturan presiden atau Perpres, dan yang keenam adalah peraturan daerah atau Perda. Demikian yang dapat saya jelaskan, sehingga ya sekarang ini hanya ada dua bagian dari segi sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama pembukaan, yang kedua pasal-pasal atau kata lainnya batal. Berarti alasan dihapusnya itu karena mengandung norma-norma hukum ya. Jadi lebih pas untuk ditempatkan di dalam pasal-pasal. Oke, selanjutnya kami akan masuk ke segmen penutup, yaitu peran kita dalam menjaga konstitusi. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting dalam menjaga dan mengamankan nilai-nilai konstitusi. Ya, kita bisa mulai dari hal kecil seperti taat hukum dan aktif dalam kegiatan demokrasi, misalnya pemilu. Dan jangan lupa, kalau kita menemukan pelanggaran hukum atau kebijakan yang tidak sesuai konstitusi, kita harus berani bersuara. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.